Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nampaknya ini senjata makan tuan, bisa dibilang karma juga boleh. Bagaimana tidak, ketika kader-kader Banteng dulu itu teriak-teriak tentang dinasti politik Jokowi dan keluarganya. Salah satunya adalah Deddy Sitorus. Namun kini bahkan secara terang-terangan Arteria itu mengakui bahwa dia itu menyerahkan dirinya yang terpilih jadi anggota DPR itu kepada cucu Bung Karno itu ya untuk melayani keluarga Bung Karno. Apakah ini tidak disebut dinasti? Tentunya ya dinasti gitu loh ya. Tapi anehnya hal ini kok tidak menjadi perbincangan di TV-TV. Padahal ketika sebelumnya Pak Jokowi ini menjadi headline berbulan-bulan gitu loh. Itu aja yang dibahas di TV gitu loh. Tak hanya itu saja, pada bungkam semua. Rocky Gerung yang katanya akademisi dan akademisi lain, Pak Mahfud juga bungkam. Gitu loh. Ada apa ini? Terus lagi, sedangkan roti dari istrinya Kaisang, bau ketek dari istrinya Kaisang saja masuk TV, masuk headline. Tapi ini nggak sama sekali gitu loh. Kan aneh. Nah, para netizen langsung merujak balik habis-habisan Deddy Sitorus CS yang dulunya teriak-teriak dinasti Jokowi. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaksi bersama-sama video berikut ini. Kita tentang itu kan adalah bahwa membentuk dinasti politik itu dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggerakkan instrumen-instrumen kekuasaan, kan itu yang berbahaya. Karena akhirnya pemilu kita nggak jurdil gitu loh. Penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Jadi saya kan nggak seperti saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Dia bagian dari keluarga Bung Karno dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Ngeri ya, pelayanan Bung Karno dan keluarga besar. Artinya apa? Ya artinya dia secara menyerahkan mandat yang dipilih oleh rakyat kepada keluarga Bung Karno yang dengan dasar dia patuh atas keputusan partai. Berarti itu demokrasi, itu dalam artian mereka ya dipilih oleh ketua partai, begitu. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya Manajer. ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada masyarakat. Tapi utamanya ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Oh, jadi gitu, Pak. Bukankah melayani rakyat ya? Pileg itu sibuk-sibuk kampanye, sibuk-sibuk buang duit, buang tenaga, sibuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dia kembali untuk menjadi wakil rakyat, untuk bisa masuk lagi ke DPR, memiliki fungsi di DPR. Ternyata ujung-ujungnya untuk melayani Bu Mega sekeluarga. Oke. Tapi saya jadi penasaran, apakah hal ini terjadi sama semua kadernya? Waduh, kalau ini semua terjadi kepada kader-kader di partai yang sama, repot ya. Pak Romi sebagai anggota terpilih sempat menjadi provokasi, sempat disorot juga Pak Romi. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya Semuanya juga berjuang kali. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno.
Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini. Nggak ada. Dari Bang Arteria ada pesan nggak, Pak? Ya itu teman saya. Untuk nanti mungkin ke depan Logis. seperti apa yang akan dibawa oleh Bapak Robi sama Pak Luhut? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno, karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteri kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Ini kalau saya di fix ini real dinasti politik deh gitu kan, kalau bicara dinasti politik gitu kan. Jadi sudah dapat amanah untuk menjabat karena di dapilnya menang, tapi suaranya di jabatan itu diserahkan kepada karena dinastinya beliau gitu loh. Kita tidak mempermasalahkan sebenarnya, itu kan urusan ranah rumah tangga orang. Tapi kan selama ini kan selalu menghasut di tempat lain yang seperti itu gitu. Sedangkan di tempat sendiri melakukan hal yang sama yang jauh lebih parah. Ini yang teriak-teriak dinasti politik ini kemana nih pada? Terutama yang teman-teman yang kecewa dengan Pak Jokowi lalu dinasti politik nggak boleh dan segala macam. Nah ini apa ini? Ini bentuk apa? Ini tidak dipilih oleh rakyat, tidak memenangkan hati suara rakyat, tapi suaranya akhirnya diambil. Yang harusnya duduk di DPR sana hanya mengundurkan diri hanya karena atas nama keluarga besar. Coba yang teriak-teriak dinasti politik silakan hadir, mampir atau komentar real atau fakta dinasti politik yang seperti ini. Mana yang bilang politik dinasti kemarin itu mana mahasiswa yang demo-demo itu yang bilang maksulkan Jokowi, mata nenek ngomong izin state. Jadi politik dinasti itu hanya untuk keluarga Jokowi, bukan untuk keluarga yang lain. Pak Jokowi buat panjenengan semoga sehat selalu nggih Pak. Terus pasukan sakit hati itu janggut tenaga itu terus ngomong politik dinasti, terus ngomong apa lagi itu maksulkan Jokowi, melek matanya melek. Mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik? No, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD, dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah di demo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama tantenya. Kang, tanggapanmu soal DPR sing mundur diganti cucune Soekarno, giliran keluarga Jokowi dibilang dinasti. Alah, kuwi terano rombongane wong congor biadab kuwi Kang. Wis to, tenan kuwi. Ya to, saiki Pak Jokowi darane dinasti. Saiki dinastine teko ndi? Lah kabeh sik melalui proses pemilihan lho. Ya toh, iso dadi iki enek prosese, demokrasi sian. Dipilih secara langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Kok iso jere dinasti? Ya mbak masih aku dhewe Kang. Nah aku dhewe misalnya aku ki pejabat ngono Kang yo. Lah keluargaku pengen nyalon juga dadi anggota DPR apa dadi calon-calon apa ngono ya monggo terserah los. Kabeh sik melalui proses demokrasi. Proses pemilihan. Jadi jarnya congor biadab sing ngomong dinasti titik-titik dinasti wis ngono kuwi terano. Ya toh. Sepanggang goleki kesalahane Pak Jokowi ae. Aku masih ora melu milih Jokowi ngesakne aku lah ngene iki tenan. Tak delok akhir masa jabatannya Pak Jokowi iki jan bener-bener dihujat iki karo rombongane Anies iki.